Dilansir dari Kompas.com bahwa pemerintah berencana meniadakan tenaga honorer di instansi kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah mulai 2023. Pemerintah berharap, tak ada lagi pegawai berstatus honorer di lingkungan instansi dan lembaga pada tahun 2023. Banyak tenaga honorer yang menuntut sejak lama agar dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara, ASN. Akan tetapi, hingga saat ini, masih banyak pegawai honorer yang belum juga berstatus sebagai ASN. Sebagaimana diberitakan Kompas.com bahwa pada Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyokumolo mengatakan, tenaga honorer bisa beralih status kepegawaian hanya melalui tes seleksi dari pemerintah. Adapun ujian seleksi yang dimaksud adalah seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan CP3K. Ikut tes CPNS dan P3K, ya alternatifnya, kalau lulus, diterima, kata Cahyo. Cahyo menjelaskan, pemerintah telah mempermudah tenaga honorer agar bisa lulus tes seleksi dengan menurunkan nilai skor yang dibutuhkan, passing grade. Bisa ikut tes P3K dan passing, grade-nya sudah diturunkan, ujar Cahyokumolo. Cahyo pun mengakui bahwa banyak tenaga honorer yang menuntut untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan, baik melalui jalur seleksi CPNS atau P3K. Akan tetapi, Cahyo mengungkapkan, banyak tenaga honorer yang kalah berkompetisi ketika pengadaan CPNS dan CP3K dibuka oleh pemerintah. Kita, pemerintah, ikutkan tes P3K, passing grade-nya diturunkan oleh Pak Bima, Kepala BKN, tapi mereka tenaga honorer kalah bersaing dengan yang muda-muda, ujar Cahyo. Mereka tenaga honorer, yang 3-4 tahun lagi pensiun sampai nangis, imbuhnya saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR yang ditayangkan secara virtual, beberapa waktu lalu. Cahyo menambahkan, 1,2 juta tenaga honorer di semua instansi pemerintah pusat dan daerah telah diselesaikan, sebab pemerintah telah memutuskan untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer. Sementara itu, masih ada 1,6 juta pegawai honorer yang harus diselesaikan. Akan tetapi, cara untuk menyelesaikan sisanya adalah menantikan mereka pensiun. Kami terbebani 1,6 juta pegawai administrasi yang jadi guru, penyuluh, dan perawat, kan tidak mungkin dipecat, ya harus menunggu pensiun, pungkasnya.